Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa diberi kesehatan hingga detik ini. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya nanti kita tunggu-tunggu di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya perkenalkan diri dari terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsi Usman dengan nomor induk mahasiswa 2012111008, kelas Komunikasi Penyiaran Islam 2A. Dan di sini saya akan mengulas sedikit materi dari mata kuliah Ilmu Kalam. Yang di sini saya akan mengulas seseorang pemikiran dari seseorang yang bernama Ismail Radji Al-Faruqi, yang beliau ini mengulas tentang pemikiran kalam, yaitu tauhid, sains, dan seni. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai habis. Teman-teman, perlu kita ketahui ya, kita itu hidup zaman sekarang ini hidup di era modernisasi, yang dimana itu semua kebutuhan kita, semua elektronik yang kita pegang saat ini, contohnya HP, kamera, laptop, pokoknya yang berbau teknologi di sekitar kita, itu tidak lepas dari dengan adanya ilmu pengetahuan. Maka wajar saja jika sejumlah intelektual Islam itu merasa sangat berkepentingan untuk memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai luhur dari adanya keislaman. Nah, di antara tokoh-tokoh intelektual yang memadukan Islam dengan ilmu pengetahuan, dengan esensi ajaran tauhid dan juga pengetahuan dan tak lupa seni, itu ada satu, yaitu Ismail Radji Al-Faruqi. Nah, siapakah beliau dan peran apa sih yang sangat berpengaruh untuk kehidupan umat muslim di seluruh dunia saat ini? Mari kita ulas satu persatu. Nah, sebelumnya kita akan mengulas siapa latar belakang dari Ismail Radji Al-Faruqi. Nah, Ismail Radji Al-Faruqi ini, beliau itu lahir tahun pada 1921 di sebuah keluarga yang cukup terpandang ya, tepatnya di daerah Jaffa, yang daerah tersebut itu tepatnya di Palestina, yang dulu itu Palestina belum sempat dijajah oleh orang-orang Israel pada kala itu ya teman-teman. Nah, sebagai orang yang sangat kuat keterikatannya batinnya dengan Palestina ya, dia itu pernah mengalami tragedi yang dialami rakyat Palestina. Nah, dia menjadi salah satu orang penentang dari gigihnya Zionisme. Hingga kematiannya, Al-Faruqi tetap berpendapat bahwa negara Israel itu harus dirobohkan teman-teman, dan rakyat Palestina itu harus melakukan aksi perlawanan agar mereka itu tidak ditindas selama-lamanya. Nah, lanjut, Al-Faruqi ini mengenyam pendidikan ya, dan dia itu berhasil menguasai 3 bahasa teman-teman. Ada bahasa Arab, Prancis, dan juga Inggris. Dan dia itu memberikan informasinya bagi kehidupan dan pemikirannya. Dan Al-Faruqi ini contoh sekolahnya, dia pernah mengenyam pendidikan di sekolah masjid, sekolah Katolik Prancis, universitas di France di Palestina, dan masih banyak lagi. Dan dia setelah lulus dari Universitas des France di Palestina tersebut, dia memperoleh gelar sarjana teman-teman di usia mudanya di Amerika University pada tahun 1941. Nah, 4 tahun kemudian dia itu diangkat menjadi gubernur Galili dan terpaksa meninggalkan Palestina pada saat itu pada tahun 1948. Nah, ia kembali melanjutkan studi di Indiana University Wilmington ya teman-teman. Dan dia di sana mendapatkan gelar doktor di bidang filsafat barat dari universitas tersebut pada tahun 1952. Nah, kehidupan akademisnya beliau itu
sangatlah produktif teman-teman. Nah, selama hidupnya ia menulis ratusan artikel. Nah, hampir semua bidang ilmu artikel itu dia jelajahi, dia telusuri satu persatu teman-teman. Nah, dari contohnya itu bisa etika, terus ekonomi, metafisika, sosiologi, dan masih banyak lagi teman-teman. Dia itu semuanya itu ya kuasai, dan kemudian itu disajikan dalam bentuk komprehensif teman-teman. Nah, dari banyaknya sekian ratusan karya yang tersebut, di salah satunya itu seperti On Arabic, Uraba and Religion, An Analysis of the Dominant of Arabic of Islam in High Moment Confucius pada tahun 1962. Itu teman-teman. Kita mundur 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1960 beliau itu menikahi seorang istri yang dia itu asli berketurunan Amerika, dan awalnya itu bernama Lois Ibsen teman-teman. Setelah istrinya itu menikah dengan Al-Faruqi, istrinya tuh berubah nama menjadi Lamia Al-Faruqi. Nah, awalnya itu perempuan tersebut menggeluti di dunia musik, dan setelah menikah dengan Al-Faruqi, dia mengalihkan dari dunia musik menjadi studi Islam, dan dia kuliah di University of Michigan, tepatnya di Kanada, hingga ia berhasil memperoleh gelar doktor teman-teman dari Syracuse University pada tahun 1974 dengan disertai yang berjudul The Nature of Musical Art of Islamic Culture. Dari pernikahan suami istri tersebut, dia itu dikarunia oleh 5 orang anak. Nah, setelah kita mengetahui sejarah latar belakang dari si Al-Faruqi ini, kita akan lanjut ke apa sih pemikiran dari Al-Faruqi ini. Yang pertama, kita akan mengulas tentang tauhid sebagai intisari pengetahuan Islam. Nah, dalam hal ini teman-teman, Al-Faruqi itu menjelaskan bahwasanya dalam esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri teman-teman. Nah, sedangkan esensi dari Islam itu adalah tauhid. Nah, itu artinya sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaan, dan sains. Nah, tauhid memberikan identitas dan peradaban Islam yang mengikat semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan integral dan organis. Dalam mengikat unsur yang berbeda, tauhid ini membentuk sains dan kebudayaan dalam bingkainya sendiri teman-teman. Setiap manusia itu memiliki pengalaman keagamaan dan esensinya kembali kepada tauhid. Tuhan itu bukanlah sesuatu yang absolut, artinya itu bukan hanya semata-mata gitu. Namun Tuhan itu merupakan suatu esensi yang kenormatifan. Tuhan itu sebagai kenormatifan yang berarti bahwa Tuhan itu adalah zat yang memerintah. Gerak-geriknya, pikirannya, perbuatannya adalah segala realitas yang pasti dan dapat dipahami oleh umatnya itu sendiri, yaitu manusia. Lanjut, Al-Faruqi ini menambahkan bahwasanya Tuhan itu adalah suatu tujuan dan suatu akhir. Dia adalah objek dari sebuah harapan itu teman-teman. Jadi sebuah harapan. Nah, konsep Tuhan itu sebagai yang tertinggi dan latar dasar dari aksiologis memberikan pengertian bahwa Tuhan itu unik itu. Sebab jika tidak demikian, maka masalahnya yang perlu diangkat lagi adalah masalah prioritas, dan yang salah satu terdapat dalam hal lainnya teman-teman. Nah, dalam hal ini tauhid sebagai esensi dari pengetahuan mengandung beberapa prinsip. Nah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari tauhid sebagai esensi dari pengetahuan. Yang pertama itu adalah tauhid sebagai inti pengalaman agama. Pada kita ketahui, inti pengalaman agama kata Al-Faruqi adalah Tuhan. Kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Jadi kalimat
syahadat yang dilontarkan umat Islam itu adalah terdapat di posisi sentral dalam setiap kedudukan dan tindakan pada muslim tersebut. Dan yang kedua itu ada tauhid sebagai pandangan dunia. Di sini tauhid itu merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia dan takdir. Lalu yang ketiga itu adalah tauhid sebagai intisari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri. Jadi tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid. Tanpa tauhid Islam tidak ada. Tanpa tauhid bukan hanya sunnah Nabi yang patut dilakukan, bahkan penanda kenabian pun menjadi hilang. Lanjut, prinsip yang selanjutnya adalah tauhid sebagai prinsip sejarah. Tauhid ini menepati manusia pada suatu etika berbuat atau bertindak. Itu artinya etika ketika keberagaman manusia itu sebagai pelaku moral yang diukur dari tindakan keberhasilan yang dicapai dalam mengisi maksud saya aliran ruang dan waktu. Dan di sini saya tidak sebenarnya masih banyak ya teman-teman apa itu prinsip-prinsip dalam tauhid ini. Contohnya seperti tauhid sebagai prinsip pengetahuan, tauhid sebagai prinsip metafisika, tauhid sebagai prinsip etika, dan tauhid sebagai prinsip tata sosial. Dari situlah dapat dipahami ya bahwa Al-Faruqi ini memang mendasarkan interpretasi Islamnya pada doktrin tauhid. Nah, memadukan penegasan klasik sentralisasi keesaan Tuhan atau dalam bahasa Latinnya itu dikatakan sebagai monoteisme. Nah, dengan interpretasi modernisasi ini dan penerapan Islam dalam kehidupan modern, tauhid inilah yang menjadi esensi pengalaman keagamaan. Inti Islam dan prinsip sejarah, pengetahuan, sains, etika, estetika, umat, keluarga, serta tatanan politik, sosial, dan juga ekonomi. Itulah tauhid sebagai apa yang dilontarkan dari Al-Faruqi, yaitu sebagai intisari pengetahuan Islam. Setelah kita mengetahui dari tauhid itu, kita akan lanjut pada pemaparan yaitu Al-Faruqi ini dan juga proyek Islamisasi sains. Dalam hal ini, gagasan tentang Islamisasi sains pertama kali dilontarkan oleh Al-Faruqi pada saat di Islamic Institute di Washington DC ya, di Amerika tepatnya, pada tahun 1981, dan forum di Islamabad pada tahun 1982. Ia itu menganggap kelumpuhan politik, ekonomi, dan religi kultur umat Islam itu utamanya merupakan akibat dualisme, teman-teman. Sistem pendidikan di dunia Islam, pertama hilangnya identitas dan mudarnya visi Islam itu sendiri. Jadi Al-Faruqi itu meyakini bahwa solusi atas problem itu semua adalah mengkaji peradaban Islam dan Islamisasi pengetahuan modern. Contohnya sains yang di sini yang dimaksud ya teman-teman. Lanjut, Al-Faruqi ini percaya bahwa Islam itu adalah solusi bagi problematika dan yang dihadapi manusia saat ini, teman-teman. Karenanya ia tidak pernah bosan mengingatkan orang-orang lain, orang-orang Islam contohnya, khususnya itu menerima utuh westernisasi dan modernisasi Barat untuk melakukan reformasi pemikiran Islam itu sendiri. Nah, adapun sasaran atau target yang dikehendaki dari Islamisasi sains ini, nah diantaranya adalah 1. Menguasai disiplin-disiplin ilmu modern, dan yang kedua menguasai khazanah Islam. Ketiga, menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Mencari cara-cara untuk melakukan sintesa kreativitas antara khazanah Islam dengan khazanah ilmu pengetahuan modern. Dan yang terakhir itu ada mengarahkan pemikiran Islam
kelintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan umat Islam itu sendiri. Maksud saya pemenuhan dari rancangan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun dari gagasan yang dilontarkan oleh Al-Faruqi ini itu tidak selalu mendapatkan reaksi positif dari sesama cendekiawan muslim, teman-teman. Contoh saja Fahrul Rahman, yaitu tidak setuju lantaran dengan gagasan Islamisasi sains, karena menurut Fahrul Rahman itu sendiri, yang lebih penting untuk dilakukan umat Islam adalah mencetak para pemikir yang memiliki ide-ide brilian, positif dan konstruktif. Jadi gagasan yang dilontarkan Al-Faruqi itu tidak semuanya itu disetujui oleh cendekiawan lainnya. Yang tidak disetujui itu contohnya adalah Fahrul Rahman itu misalnya. Nah, setelah kita mengetahui dari Al-Faruqi itu pemikiran tentang sains, kita lanjut pemikiran Faruqi di seni. Nah, Al-Faruqi ini berpendapat bahwa seni umat Islam itu merupakan ekspresi estetis seni yang tak terbatas, yang sering disebut dalam arabesque. Dan arabesque ini tidak boleh dibatasi pada jenis desain tertentu dan disempurnakan umat Islam. Nah, ini bukan semata-mata pola dua dimensi abstrak yang menggunakan kaligrafi, bentuk geometris, dan bentuk tumbuhan yang modis. Justru entitas struktural ini adalah yang selaras dengan prinsip estetis ideologi Islam itu sendiri. Nah, Al-Quran ya teman-teman, sebagai kitab umat Islam saat ini, ya itu kitab umat Islam ya, Al-Quran. Nah, itu sebagai manifestasi seni sastra nan agung yang meliputi keagungan bentuk, keagungan isi, dan keagungan pengaruh. Nah, pengaruh di Al-Quran itu pada seni sastra tampak sejak diturunkannya kitab suci tersebut. Ini merupakan jadi itu telah pembekukan bahasa Arab maupun kategori logika, pemahaman, dan keindahan dalam bahasanya. Dalam waktu singkat, bahasa Arab Al-Quran menjadi standar dan norma bahasa Arab sejauh menyangkut kosakata, sintaks, tata bahasa, kefasihan. Nah, lalu setiap orang memandang Al-Quran itu sebagai kriteria utama komposisi dan keunggulan sastra. Nah, dari ketiga yang sudah dijelaskan tadi, seperti tauhid, sains, dan juga seni dalam pemaparan oleh Al-Faruqi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tauhid merupakan esensi pengalaman keagamaan inti Islam, dan prinsip sejarah, pengetahuan sains, etika, estetika, umat, serta tatanan politik, sosial, dan ekonomi, agar tidak terjadi kontradiksi antara wahyu dan pengetahuan. Al-Faruqi ini merasa perlu untuk melakukan islamisasi pengetahuan atau sains. Islamisasi sains ini harus diarahkan pada suatu kondisi analisis dan sintetis tentang hubungan realitas yang sedang dipelajari dengan pola hukum Tuhan, karena sejatinya Islamisasi ini adalah yang menjadi solusi bagi problematika yang dihadapi manusia modern saat ini, teman-teman. Nah, Islamisasi sains ini dilakukan dengan mengintegrasi Islam dan ilmu pengetahuan modern. Proses ini harus menempuh 12 tahapan, yakni seperti penguatan disiplin ilmu pengetahuan modern, survei disiplin ilmu, penguasaan khazanah Islam, dalam artian bahwa khazanah Islam itu harus dikuasai dengan cara yang sama. Penguasaan terhadap khazanah Islam itu harus tahap analisis, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu, penilaian krisis terhadap disiplin modern, penilaian krisis terhadap khazanah Islam, dan lain sebagainya. Dalam ekspresi entitas dari tauhid ini mewujudkan dalam keberagaman bentuk,
seperti kaligrafi, ornamen, ada musik, seni suara, sastra, dan seni ruang. Lalu manifestasi agung dari keseluruhan karakteristik seni tersebut diwujudkan dalam suatu kitab umat muslim, yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah, itulah teman-teman penjabaran sedikit dari materi, yaitu pemikiran dari seorang tokoh, Ismail Roji Al-Faruqi, tentang pemikirannya di bidang tauhid, di bidang sains, dan juga seni. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.